Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di rumah Ahlul Bait ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian selawat dan salam tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat dan memperbanyak selawat, apalagi malam ini adalah malam Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, malam Jumat, kita disunahkan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat di dunia mahsyar. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah wirid senang berbagi sedekah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita ketika ditanya oleh seseorang apakah kita mau masuk surga, tentu kita jawab mau. Jemaah di sini kira-kira mau tak masuk surga? Mau ya Allah. Mau ya? Mau. Kemudian timbul pertanyaan yang kedua, masuk surganya mau langsung atau mau singgah dulu? Langsung. Jangan singgah. Kan timbul pertanyaan lagi kan? Tolak dua kor. Mau langsung atau mau singgah dulu? Tentu kita pasti akan jawab mau langsung. Siapa yang tidak mau enak kan? Mau langsung. Ketika kita ditanya mau masuk surga, kita mau masuk surga. Langsung atau tidak langsung, singgah, kita pasti jawab langsung. Tidak akan satupun manusia akan menjawab singgah. Untuk mendapatkan surga langsung itu sebenarnya tidak mudah. Jadi di sini untuk masuk surga secara langsung itu bisa. Kita selaku hamba Allah ini bisa kita masuk surga secara langsung. Dengan apa? Ada beberapa syarat yang mesti kita taati, yang mesti kita ikuti syarat itu. Kalau syarat itu telah kita ikuti, insya Allah kita akan langsung masuk surga tanpa diproses. Nah, yang pertama syarat kita untuk masuk surga secara langsung itu kan kita mati selain dari beragama Islam. Karena firman Allah, wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Muslim yang apa? Muslim yang sempurna. Nah, maksudnya apa? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita itu sudah jadi muslim yang sempurna gitu. Tidak ada dosa. Kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ketika kita mengembuskan nafas terakhir dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Setiap hamba Allah yang akan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang pertama. Jangan mati selain dalam keadaan beragama Islam. Tuh. Nah, cuma untuk proses
ucapan terakhir ketika sakaratul maut itu sebenarnya tidak mudah. Itu hanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Makanya di hari-hari kita harus berzikir, mengucapkan la ilaha illallah. Apa kebiasaan kita hidup di dunia ini, itulah akhir hayat kita. Kita selalu berzikir kepada Allah, tentu akhir hayat kita akan berzikir kepada Allah. Kalau selama hidup kita mengunjing atau selama hidup kita berdosa, maka akhir hayat kita tetap akan berdosa. Jadi kebiasaan kita ini, itulah yang akan di akhir hayat kita. Nah, itu. Kedua, kalau kita ingin masuk surga secara langsung, ini yang agak berat sedikit. Dosa jangan dibawa mati. Nah, itu kunci yang kedua. Dosa jangan dibawa mati. Kalau masih kita berdosa dibawa mati, kita pasti akan singgah. Walaupun kita nanti akhirnya masuk surga, tapi kita tetap akan singgah. Proses seperti apa? 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nah, itulah. Sepanjang apa dosa kita sebelum tak bersih, nah kita masih di situ. Makanya ada alumni namanya alumni Jahannamiyin. Alumni Jahannamiyin itu adalah alumni orang yang dicuci dosanya di neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Itu namanya pakai alumni juga. Itu namanya alumni Jahannamiyin namanya. Nah, itulah orang-orang yang singgah ke surga itu. Jadi yang syarat yang kedua untuk masuk surga secara langsung itu dosa jangan dibawa mati. Bagaimana supaya dosa kita jangan dibawa mati? Supaya kita mati jangan membawa dosa, tentu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dengan cara bertobat. Kita bertobat ada syaratnya. Bukan hanya taubat aja. Amulah taubat. Nah, itu. Bukan hanya taubat itu, tapi ada syarat taubat itu. Di antara syarat taubat itu yang pertama apa? Berhenti melakukan perbuatan maksiat. Berhenti kita melakukan perbuatan maksiat. Itu syarat taubat. Yang kedua syarat taubat itu apa? Berjanji di dalam hati kita, berniat di dalam hati kita tidak akan mengulangi perbuatan itu. Nah, itu. Tapi kalau masih kita berbuat, berarti kita belum taubatan nasuha. Kita belum bertaubat kepada Allah. Nah, yang ketiga syaratnya apa? Menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Itu syarat taubat. Ada satu lagi syarat taubat itu, yaitu menyelesaikan proses kesalahan-kesalahan kita kepada tetangga-tetangga kita, kepada manusia yang lain. Ketika kita bersalah, umpamanya kita selalu mengganggu bendahara kita minta maaf kepada dia, kita mendatangi dengan cara minta maaf seperti apa? Bu, maafkan ambo ya, bukan macam itu. Tapi kita minta maaf dengan itu aturannya, kita sobot kesalahannya. Bu, maafkan ambo, buatan ambo menjituan kau, buatan ambo berburu sangko dengan kau, kata kami kau lah dikau boleh. Kan gitu. Memang sagam. Jadi ini kita terangkan, kita jelaskan dengan orang itu. Itu baru yang namanya kita minta maaf. Bukan asal jumpa salah minta maaf ya. Bukan gitu. Tapi kita kan. Itu dia. Kalau inilah syarat-syarat taubat itu. Kenapa? Karena ada di sebuah buku kisah 25 nabi dan rasul itu. Pada zaman Nabi Musa itu ada seorang pemuda yang itu kisahnya itu seorang pendosa berlari menuju surga. Seorang pendosa berlari menuju surga. Pada zaman Nabi Musa ada seorang pemuda yang kerjanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pada suatu saat dia bertaubat. Bertobat kepada Allah, ya Allah, saya tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Setelah sekian lama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
timbul kembali rasa ingin berbuat maksiat kepada Allah. Karena taubatnya ini belum taubatan nasuha, makanya kalau saat ini orang hijrah, tapi hijrah yang sempurna itu seperti apa itu tadi? Seperti inilah taubat. Jadi ketika dia sudah bertobat, ada rasa ingin berbuat maksiat, dia kembali melakukan perbuatan maksiat. Dia lakukan perbuatan maksiat. Setelah dia melakukan perbuatan maksiat, dia sadar, oh ini perbuatan maksiat. Kemudian dia taubat lagi. Model awak lah, begitu kan? Ketika kita melakukan maksiat, kita bertobat kepada Allah, istighfar, astagfirullahalazim. Kita beristighfar kepada Allah, bertobat. Setelah bertobat, timbul rasa itu lagi, dia kembali melakukan taubat dan kembali melakukan perbuatan maksiat. Begitu terus. Sekian lama dia melakukan itu, tobat, maksiat, akhirnya datang firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, kata Allah, sampaikan kepada hambaku si fulan itu bahwa aku murka kepadanya. Jadi mendengar firman Allah itu, Nabi Musa mendatangi dia, muda itu. Wahai fulan, kata Nabi Musa, saya menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah murka kepada engkau. Jadi ketika dia mendengar itu, maka timbul penyesalan, dia bersedih, menyesal sejadi-jadinya menyesal, karena dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja, kalau dibahas sama bos gitu, pasti kita akan timbul rasa apa? Ini yang murka itu Allah. Kalaulah Allah yang murka, tak ada tempat lain tuh, tak ada tawar-tawar dari tempat lain tuh. Pasti kerak-keraknya tuh, adik keraknya gitu. Itu tak ada pakai alumni jahannamiyin tuh. Kalau dimurkai oleh Allah. Jadi mendengar ini dia bersedih, maka dia berlari ke padang pasir itu, berlari dia sekencang-kencang berlari sambil menangis, sambil menyesali perbuatan dia, sambil mengadu kepada Allah, ya Allah, kalau bahasa kitunya tak ada lagi ampunan Engkau untuk hamba, ya Allah. Ya Allah, apakah dosamu ini memang merusak Engkau, ya Allah? Gitu, itu terus dia. Sekian lama dia seperti itu. Menyesal ya. Jadi yang diucapkan dia, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni hambamu ini. Tidak ada lagi keampunanmu kepada hambamu ini. Gitu terus dia, penyesalan dia. Kalau perlu ya Allah, kalau memang untuk mengampuni dosa-dosaku ini, kata dia, pikulkan semua dosa manusia yang ada di dunia ini kepada saya ini. Asal engkau mau mengampuni kesalahan dan kesalahanku. Begitu penyesalan berlama-lama, bertahun-tahun begitu. Jadi suatu ketika dengan penyesalan seperti itu, dengan hati yang betul-betul menyesal, dengan tangisan-tangisan yang sejadi-jadinya menyesal, kemudian datang lagi firman Allah kepada Musa, ya Musa, tolong kau cari sepulan itu di padang itu, sampaikan kepada dia bahwa saya telah mengampuni taubat, saya telah mengampuni segala dosa-dosa. Jadi ini artinya apa? Jadi ketika itu Nabi Musa datang mencari sepulan itu, kemudian dia berkata, wahai fulan, bahwa dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa ini? Ini membuktikan bahwa dengan kesungguhan hati kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa yang kita lakukan di dunia ini, kalau kita memang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni kita. Allah akan ampuni segala silap dan dosa kita. Tapi itu kita dengan sebenar-benar. Kenapa pendosa ini bisa masuk surga? Karena di pikiran dia hanya minta pengampunan dari Allah. Kemudian di pikirannya hanya ada penyesalan-penyesalan yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan kesalahan yang pernah dia lakukan kepada Allah. Jadi dengan adanya penyesalan-penyesalan itu, dengan adanya kesedihan-kesedihan itu, jadi hilang pikiran dia untuk melakukan perbuatan maksiat itu. Jadi kalau kita sibuk berzikir kepada Allah, sibuk kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu takkan sempat untuk melakukan perbuatan maksiat.
Gitu lagi tuh. Kenapa kita masih melakukan perbuatan maksiat? Karena itu tadi kesempatan untuk mengingat Allah itu kita lalai. Makanya itu tadi. Tapi kalau kita memang betul-betul ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, itu tadi isi kehidupan kita ini dengan beribadah kepada Allah, dengan berbuat baik sesama tetangga, berbuat baik sesama kita. Itu. Jadi ketika itulah pemuda ini, makanya dikisahkan ini pemuda ini masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendosa bisa masuk ke surga Allah. Ini tadi dengan kuncinya taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertobat ini juga orang sabar. Bertobat kita kepada Allah harus perlu kesabaran. Kalau kita tak sabar, itu tobat hilang. Sekojok tobatnya. Ini dinamakan gini nih sobat. Tobat sambal lado tu. Ketika kita makan lado ni nanti tak ada lado atau tidak nih. Ketika kita makan lado pada itu, ambo tidak akan makan lado ni lagi doh. Minta ampun podasnya. Lah hilang podasnya besok makan lado lagi tu. Itulah taubat sambal lado. Tapi kalau taubat nasuha itu memang betul-betul. Karena kata Rasulullah, seorang hamba akan masuk surga karena dosanya. Ada seorang hamba akan masuk surga karena dosanya, kata Rasulullah. Lalu para sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, kok bisa terjadi seperti itu? Rasulullah sambil senyum menjawab, karena seorang hamba itu yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam pandangan matanya hanya dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia bertobat kepada Allah, tapi di pandangannya hanya dosa dia aja, dosa yang pernah dia lakukan, yang lain tidak ingat lagi. Jadi untuk berbuat maksiat itu, untuk menceritakan orang segala macam itu tak ada lagi, karena dia sibuk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah untuk kesempatan kita, selagi kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dunia ini tujuannya untuk ibadah, menanam. Kapan kita panen? Ketika nanti di padang mahsyar, di akhirat kelak kita akan memanen apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Ini salah satu amalan kita. Seperti wirid-wirid yang kita lakukan saat ini merupakan amal kita. Kalau kita ikhlas, ini merupakan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jadi ini kesimpulannya, bahwa kalau kita ingin masuk surga langsung tanpa ada proses, yang pertama jangan mati dalam selain daripada agama Islam yang sempurna. Kemudian dosa jangan dibawa mati. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.